Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Aura ini, mata Yunsan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup. Gumaman itu baru saja terdengar saat Yunsan sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya bersinar dan menghilang dari ruang pelatihan ini dengan cara seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya jelas dari ibu kota. Pada saat ini, ada unit besar yang dikirim oleh Misty Cloud Sekte ke ibu kota. Aula besar dari Misty Cloud Sekte benar-benar kacau. Berbagai suara bercampur dengan suara panik. Akhirnya, mereka bertahan di dalam aula, menyebabkan kepala seseorang membengkak karena pusing. Yunsan juga mengerutkan alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar. Dia berteriak dengan suara keras yang dalam, tenang. Sungguh skandal berada dalam kebingungan seperti itu. Suara di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang ketika semua orang melihat Yunsan yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar sunyi beberapa saat kemudian. Yunsan dengan dingin mendengus hanya setelah melihat bahwa aula besar telah pulih dari kesunyiannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Yundu dan yang lainnya? Setelah mendengar Yunsan menyuarakan pertanyaannya, seorang lelaki tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat sambil mengenakan ekspresi agak pucat, melapor kepada pemimpin sekte. Tablet spiritual Yunfu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Tablet spiritual Yunsa dan beberapa tetua lainnya juga menjadi sangat redup. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yunsan berkedut intens ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar. Para ahli yang telah mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya lebih dari setengah kekuatan dari Misty Cloud Sekte saat ini. Semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu faksi di dalam Kekaisaran Jiama, kecuali Misty Cloud Sekte, yang dapat memblokir barisan besar seperti itu. Namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka telah dengan kejam menamparkan wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. Penatua Yunca, apakah Anda melakukan kesalahan? Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. Aku harap begitu juga, tetua yang dipanggil sebagai Yunca tertawa getir. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di atas meja di depannya. Ekspresi orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang familiar ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Huang. Faksi mana di dalam ibu kota ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya? Dengan hanya mengandalkan klan primer itu, seorang tetua yang tampaknya memiliki status yang cukup tinggi dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. Jangan bilang kalau 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan. Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Karena mereka benar-benar berani untuk bergandengan tangan dan memprovokasi kami, Misty Cloud Sekte, saya ingin mendakwa pemimpin sekte untuk memberikan perintah untuk benar-benar membasmi 3 klan besar dan keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Jiama. Betul sekali, pemimpin sekte, Misty Cloud Sekte pasti tidak akan menahan provokasi semacam ini. Kita harus membiarkan mereka membayar harga dengan darah. Wajah Yunsan muram saat tatapannya mengarah ke kelompok penatua dan Diaken yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja dengan keras. Suara intens segera mengejutkan semua orang di aula. Mata mereka dengan ketakutan menatap Yunsan dan tidak begitu mengerti mengapa yang terakhir ini akan menjadi sangat marah. Ini bukan omong kosong tentang 3 klan besar yang bergandengan tangan. Yunsan berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao itu telah kembali. Klan Xiao. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka semua bingung. Klan Xiao kecil sekarang berlama-lama di nafas terakhirnya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan barisan besar Misty Cloud Sekte? Kemarahan di hati Yunsan semakin kuat ketika dia melihat ekspresi hilang di wajah semua orang.
Namun, saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. Jangan bilang itu Xiao Yan. Xiao Yan, nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka memicu ingatan yang telah tersembunyi di benak semua orang selama 3 tahun dalam sekejap. 3 tahun lalu, pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun itu telah mendaki gunung awan berkabut seorang diri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh Misty Cloud Sekte. Meskipun dia akhirnya diusir dari Kekaisaran Jiama, pemuda seperti serigala yang ganas itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan dalam jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari Misty Cloud Sekte. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan nama dan pemuda itu. Namun, dengan menyebut nama ini hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul secara bertahap di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan berlanjut sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan heran. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah mati? Yun San memandang semua orang dengan dingin. Suaranya gelap dan dingin, aku merasakan auranya sebelumnya. Sepertinya orang itu harus kembali. Yundu dan yang lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Bahkan jika kelompok penatua Yundu bertemu dengan orang itu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kematian dan luka seperti itu kan. Tempat itu memiliki 2 Do Huang dan 7 Do Huang, mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan bahkan jika mereka bertemu dengan 3 atau 4 elit Do Huang. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah menerobos ke kelas Do Zong dalam waktu 3 tahun yang singkat ini. Seorang penatua tanpa sadar berbicara dengan ragu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mulai mengejek kata-katanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak berhasil menembus kelas Do Zong, dari aura sebelumnya, sepertinya dia telah mencapai kelas Do Huang. Yun San perlahan berbicara. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia berbicara sampai titik ini. Do Huang mengingat kekuatannya saat ini, dia secara alami sadar bahwa meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah yang paling banyak dari Dado Si atau Do Ling. Namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar mencapai kelas Do Huang. Kecepatan ini memang menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yun San terdengar. Bahkan tetua dari sebelumnya menunjukkan wajah kusam. Maju ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat, bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang masalah yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, dia bisa mencapai kelas Do Huang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi waktu 3 tahun lagi. Saat dia berpikir sampai saat ini, bahkan seseorang yang secanggih Yun San tidak bisa menahan perasaan dingin yang melonjak ke dalam hatinya. Yun San menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunduk dan gelombang niat membunuh yang sulit dikendalikan tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah. Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup. Jika tidak, orang itu pada akhirnya akan menjadi masalah besar yang akan sulit dihabisinya. Di masa depan, Misty Cloud Sekte mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang itu seperti yang dikatakan orang-orang itu. Bajingan kecil, saat itu, Anda bisa dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam karena kamu datang mencariku kali ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lainnya? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya di ambang kematian. Yun San merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika ekspresi penatua Yun Cha, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah. Suaranya parau saat dia berbicara, saya pikir itu tidak perlu. Tablet spiritual mereka semuanya pecah. Seluruh tempat terkejut saat kata-kata ini diucapkan. Kepala mereka langsung terasa pusing. Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Huang. Barisan ini sebenarnya benar-benar jatuh dalam beberapa jam. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh Misty Cloud Sekte. Bajingan itu, dia terlalu kejam. Kutukan keras berulang kali terdengar di dalam aula. Namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu.
Kesuraman di wajah Yun San ditarik secara tidak normal dalam menghadapi kerugian yang begitu besar. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di dalam aula besar. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tidak perlu lagi mengirim siapapun ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri. Karena itu masalahnya, kami akan menunggu dengan tenang. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini dari Yun San. Meskipun ada keengganan di hati mereka tidak berani menolak keputusan Yun San. Karenanya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa Mystic Cloud Sekte akan memasuki status siaga tinggi mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang mendaki gunung secara diam-diam. Ya Pak. Semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka ketika mereka mendengar niat membunuh dingin yang dingin dalam kata-kata Yun San saat mereka buru-buru menjawab. Yun San segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar sunyi setelah semua orang pergi. Cek, gimana? Saya baru saja memberitahu Anda beberapa waktu sebelumnya bahwa Xiao Yan telah bertahan dengan sangat baik di wilayah sudut hitam. Sepertinya Mystic Cloud Sekte akan menghadapi masalah yang cukup besar dengan kembalinya dia kali ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba dan anehnya muncul dalam bayang-bayang aula besar. Itu segera bertahan di aula besar saat tawa yang tidak biasa terdengar dari dalamnya. Wajah Yun San berkedut, keganasan melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat, dia hanyalah bajingan kecil. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Do Huang, leluhur ini, mengacu pada peringkat Do Zong, masih dapat membunuhnya dengan mudah. Begitu aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk dari kematian. Saya tidak peduli dengan dendam di antara Anda berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali. Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Itu juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencarinya. Kabut hitam bergerak dan sebuah suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zunze di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Do Wang dengan kekuatan dadousinya. Tinggalkan Yao Chen untuk saya tangani lain kali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangkap Xiao Yan. Yun San mengangguk pelan. Pandangan buas melonjak ke wajahnya saat dia berbicara dengan sinis. Tenang, aku akan melumpuhkan doki bajingan kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Semoga. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawan Anda. Jika tidak, akhir cerita Anda pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera, aneh dan perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah buas Yun San. Suara samar guntur bergulir bergema di langit yang jauh. Sesosok hitam tiba-tiba muncul dan dua sosok manusia tampaknya telah mengalami pukulan serius. Tubuh mereka gemetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah terang tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya di kota di bawah. Blar, kedua sosok manusia itu membawa angin kencang saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan tersapu seperti air banjir. Lubang besar yang dalam membuat garis retakan besar dengan cepat menyebar dari tempat sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retakan yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan pada bangunan di sekitarnya. Yundu dan Yunsa terbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang camping dan wajah mereka pucat pasi. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan berat seperti petir oleh Xiao yang sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi terluka parah di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang yang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka.
Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit, yang membawa penggaris berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya berniat mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka memuntahkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan dalam mata lebar kedua orang itu dengan cepat berlalu. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar menghilang. Menyusul hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Do Huang ini, yang memiliki posisi cukup tinggi di dalam sekte awan berkabut, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tak terhitung banyaknya tatapan di dalam kota. Banyak tatapan terkejut saat mereka melihat lubang yang sangat dalam yang memenuhi seluruh jalan. Pada saat ini, pikiran hampir semua orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang mati di depan mereka bukanlah Do Ling atau apapun Do Huang. Mereka bukan dua elit asli Do Huang. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipandang oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang yang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka berlatih untuk menjadi makhluk seperti itu. Namun, masih sangat sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Dalam pengertian banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Namun, hari ini, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Kenyataan yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Do Huang tidak terlihat di hati banyak orang. Hanya pada saat ini beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin bagi seorang elit Do Huang untuk dibunuh oleh yang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau gioknya yang indah di langit, yang disebut Xiao Yan, akan selamanya terpatri jauh di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap melupakan nama dua elit Do Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam kekaisaran Jia Ma selama 3 tahun, akan sekali lagi meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Jia Xingtian, yang tangannya berada di belakang menara tinggi di kota kekaisaran, juga menghela napas panjang begitu aura Yun Du dan Yun Sa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria muda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Do Huang dan 2 Do Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik kejam dan kejam semacam ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang cerdik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia secara bertahap mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak tetua dan murid dari Sekte Mystic Cloud. Jika seseorang berpikir dengan cara ini, tidak ada sedikit pun peluang mereka untuk berdamai. Sepertinya kekaisaran Jia Ma akan menjadi lebih kacau di masa depan. Jia Xingtian merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya ketika dia kembali. Dari tampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Awalnya, kekaisaran Jia Ma berada dalam situasi di mana ada 1 harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah sekte awan berkabut yang sangat kuat, sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Sekte Mystic Cloud di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Mystic Cloud Sekte sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi keduanya untuk hidup berdampingan. Terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, kekaisaran Jia Ma ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya,
Saya perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan Mu, dan asosiasi alkemis. Karena Xiaoyan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Sekte Awan berkabut. Jika seseorang berdiri di pihak yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru kemudian dia berbalik dan perlahan menuruni menara tinggi. Hilangnya aura kedua Do Huang yaitu Yun Du dan Yun Sa juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli tingkat seperti itu dianggap sebagai eksistensi teratas bahkan ketika ditempatkan di dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan Mu bahkan tidak memiliki satupun elit Do Huang. Oleh karena itu, hati mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Do Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata kepala sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiaoyan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Sekte Mystic Cloud, manfaat yang akan diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk benar-benar menyingkirkan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan manfaat dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa melakukannya. Situasi saat ini benar-benar situasi di mana angin tidak berhenti bertiup bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan faksi besar lainnya dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiaoyan dan Sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiaoyan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua dari Sekte Mystic Cloud. Yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari Sekte Mystic Cloud adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasakan ketidakpastian. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia segera berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang melihat ke atas. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiaoyan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan Mu, dan Klan Nalan. Xiaoyan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai tua, maafkan aku. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawan Anda beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Namun, ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak melintas saat Xiaoyan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, 2 elit Do Huang, melompat dengan lincah sebelumnya, jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan hatinya merasa kedinginan. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiaoyan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari 2 orang ini. "Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiaoyan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik, "Hehehe, kamu anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit nakal setelah pergi selama 3 tahun." Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiaoyan juga tersenyum lembut saat melihat wajah Old Hai yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut tenang di jarinya berkedip dan botol giok transparan muncul dan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok yang memancarkan kilau memikat. Hai tua terkejut ketika dia melihat pil obat ini. "Hai tua, ini adalah hadiah yang dijanjikan aku kecil padamu saat itu. Itu akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu." "Hehehe, bagaimanapun, maafkan aku. Xiaoyan telah berhutang pil obat ini selama 3 tahun,
3 tahun bisa lama atau pendek. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Itu lama kemudian sebelum ekspresi bersemangat dengan cepat menyebar di wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan di mata tua itu saat dia berbicara dengan suara serak. Saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih mengingat kesepakatan kita. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer ini perlahan berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Misty Cloud Sekte, yang datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan tetapi lebih dari setengah dari murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang masih hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa Misty Cloud Sekte tidak hanya kehilangan serangan ini tetapi juga telah kalah dengan menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan, yang mengalami kerusakan cukup parah, para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai berpencar dengan sisa keterkejutan di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup mengawasi. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang telah terjadi di ibu kota kemungkinan akan tampak seperti telah menumbuhkan sayap karena dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita yang mengejutkan ini. Wajah-wajah anggota klan primer yang awalnya agak putus asa juga telah mengeluarkan batu-batu berat di dalam hati mereka setelah akhir dari pertempuran besar ini. Akhirnya, mereka mulai membersihkan rumah yang berantakan di bawah komando Ya Fei dan beberapa lainnya. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak?" Hihihihi. Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap doki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum tipis saat melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih kurus, lebih gelap dan lebih dingin dari 2 tahun lalu. Baru setelah itu dengan lembut dia menjawab, "Sudah berat bagi kamu beberapa tahun ini untungnya, kamu telah mengingat kata-kata saya dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak harus kembali dan mencari saya." Xiao Li mengusap kepalanya karena sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikit pun. "Kakak, kakimu." Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi roda tempat Xiao Ding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja." Xiao Ding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara dengan Xiao Li dengan terkejut, "Sebaliknya, kamu anak kecil. Mengapa Anda mencapai kelas Do Wang setelah tidak bertemu Anda hanya selama 2 tahun?" Xiao Li kaget saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa, "Hihehe, ini tentu saja berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya paling-paling hanya akan menjadi Dowling sekarang." Tangan Xiao Li ada di belakangnya memberi Xiao Yan isyarat tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di dalam hatinya saat dia melirik isyarat tangan Xiao Li. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan karena dia takut kakak laki-laki itu akan khawatir. Namun, seseorang mungkin dapat merahasiakan hal seperti itu untuk waktu yang singkat tetapi tidak selamanya. Menurut cerukan Life Devouring Pills tentang hidupnya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah Life Devouring Pill saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?" "Ya, saya terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Setidaknya, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dan berlatih."
Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kedua kakinya yang lumpuh. Masih ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kami hanya dapat melakukannya dengan lambat. Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Hehehe, meski kita ingin mengejar satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan, kan? Pergi, ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, klan itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang sedang bercakap-cakap bahagia dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Semua orang menyerbu ke aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan sementara para ahli dari Xiao Gate seperti Big Yao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tepat di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandang dia sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao telah membawa banyak masalah kepada mereka memasang ekspresi hormat. Sesekali, mereka juga memberikan senyuman sopan saat berbincang dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa bertahan di nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer, akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyum di wajah Xiao Ding sama acuh tak acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun pada adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai hari Xiao Yan kembali ke kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong membubarkan beberapa pelayan wanita setelah menetap di semua tamu. Saat itulah dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan, aku takut kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Mystic Cloud Sekte setelah kembali, kan? Apakah Old Hai berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa klan Xiao dan Mystic Cloud Sekte dapat hidup berdampingan di kekaisaran Jiama? Xiao Yan tertawa kecil. Karena ini masalahnya, saya mungkin harus memberitahu Anda tentang kekuatan Mystic Cloud Sekte saat ini. Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Perkembangan Mystic Cloud Sekte selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh Mystic Cloud Sekte, kecuali Yun San, hanya memiliki Yun Yun sebagai Dong Huang elit. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yun Du dan Yun Sa terbunuh di tangan Anda, kemungkinan Mystic Cloud Sekte masih memiliki tidak kurang dari 3 Dong Huang di dalamnya. Seharusnya juga ada ahli Dong Huang. Mereka seharusnya menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, selain itu, Doki dari Yundi dan Yun Sa sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Dong Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karenanya, kekuatan Mystic Cloud Sekte mungkin lebih kuat daripada 3 tahun lalu tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga kaget saat mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Mystic Cloud Sekte dalam waktu yang singkat. Ya Fei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya di dalam Mystic Cloud Sekte. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sekte yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Souls. Jika tidak,
Dengan kekuatan Yun San, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan sesepuh Mystic Cloud Sekte melonjak begitu pesat. Saat ini, kekuatan Mystic Cloud Sekte tersebar di sebagian besar kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yun San, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani bersuara. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda terlibat langsung dalam pertempuran dengan Yun San. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Mystic Cloud Sekte. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Mystic Cloud Sekte benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Mystic Cloud Sekte. Selain itu, Mystic Cloud Sekte juga memiliki Yun San yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri, Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 lebih ahli Do Wangs. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan Mystic Cloud Sekte. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikkan Mystic Cloud Sekte hanya dengan mengandalkan pelembab. Xiao yang tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepuk itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang doki. Tidak lama setelah tepukan Xiao yang terdengar, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Old Yinggu, Su Mei, dan Taiwu, 3 elit Do Huang. Sekian dulu alur cerita Battlethrough The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.